Oke, halo guys. Ya, kembali lagi di YouTube channel Anjay. Di YouTube channel kali ini kita konsepnya ijo-ijo. Ijo-ijo. Kita udah pakai baju ijo di taman. Nah, kira-kira kita mau membahas apa? Tentunya kita mau membahas yang namanya lingkungan alam. Nah, hari ini saya ditemani oleh teman saya, Sarjono. Sarjono ini adalah mahasiswa dari pendidikan keagamaan Katolik, ya, semester yang sama ya seperti saya. Semester 6 ya? Oh, semester 6. Tapi kan lebih tua gitu ya. Bercanda. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, kita akan membahas tentang lingkungan nih. Nah, dan juga ada sesuatu nih yang menarik tuh tentang hutang ekologis. Hutang ekologis. Nah, untuk itu supaya lebih memperdalam lagi ya tentang hutang ekologis ini apa sih? Nah, saya akan mengajak Mas Bro, ya, saya akrabnya manggil dia Mas Bro, untuk berbincang-bincang seputar dengan lingkungan. Nah, berbicara tentang lingkungan ini, Mas Bro, keadaan saat ini ya, lingkungan ini banyak mengalami krisis, atau kita bisa menyebutnya krisis lingkungan atau krisis ekologi, di mana lingkungan saat ini tuh banyak mengalami kerusakan. Contohnya di daerah tempat tinggal yang saya di Bantul itu sedang mengalami krisis air. Jadi air yang ada di sumur itu sudah tercemar dengan limbah-limbah dari kota Jogja. Nah, lalu selain itu nih ada juga pemanasan global. Mas Bro kira-kira merasakan nggak kalau hari-hari ini tuh kayak cuaca panas gitu loh, padahal ya biasanya tuh enggak, tapi sekarang tuh panas nih. Lalu juga banjir dan tanah longsor itu sering terjadi ya di beberapa daerah di Indonesia juga. Nah, dari keadaan lingkungan saat ini nih, Mas Bro ini pernah nggak mengalami atau sebuah kejadian, lalu bagaimana perasaan Mas Bro ketika mengalami kerusakan lingkungan saat ini? Dari Mbak Tere ya, akrabnya Tere. Nah, gini Mbak Tere dan teman-teman di rumah atau di tempat di mana pun Anda berasal. Nah, untuk cuaca saat ini memang agak panas dari sebelumnya. Mungkin dulu waktu kelas 6 SD mungkin cuaca di Jogja ini masih adem-adem, sejuk ya. Sekarang udah mulai panas, jam 12 itu udah mulai terik-teriknya, di mana ini mulai terbakar. Oke. Untuk bencana setiap di berita kan dikabarkan ada tanah longsor, ada banjir ya. Itu juga mengakibatkannya karena adanya sampah yang menumpuk salah satunya, lalu adanya longsor itu kemarin di berita juga karena kita terlalu banyak mengeksploitasi alam seperti menebang pohon sembarangan. Itu juga salah satu dampak dari tanah longsor. Nah, untuk perasaan setelah melihat berita lalu melihat real konkretnya di tempat saya di Magelang itu ada TPA yang udah menggunung. Waduh, itu gunung yang bukit yang ada di Magelang, namanya Bukit Tidar, itu kalah tinggi. Waduh, ngeri banget nih. Ngeri kan. Semua tempat TPA pembuangan sampah di kota dan kabupaten itu masuknya di TPA itu. Jadi sampai hari ini TPA menjadi problem bagi pemerintah, juga bagi masyarakat yang ada sekitar itu, juga bagi kami sebagai warga Magelang juga merasa sedih juga, dan merasa bahwa kami sebagai yang membuang sampah itu, yang banyak mengkonsumsi dan membuang kan manusia kan. Untuk itu saya merasa sedih yang pertama. Lalu
Yang kedua, pemerintah juga kewalahan bahwa sampah terlalu banyak, lalu manusia bertambah juga, sampah juga bertambah. Nah, itu Betul. juga menurut saya bagian dari eksploitasi alam yang terjadi juga. Lalu untuk perasaannya bagaimana Mas Bro? Perasaan tadi sedih ya, sedih. karena bayangin sampah sampai menumpuk. Kalah nih Gunung Kalah, Bu. Tidar nih. Bukit Tidar atau Gunung Tidar itu kalah dengan sampah yang ada di TPA gitu. Oke, nah tadi Mas Bro sempat menyebutkan bahwa itu juga salah satu dari ulah manusia ya, sampah tadi. Betul. Nah, kira-kira nih Mas Bro, penyebab lain dari kerusakan-kerusakan alam itu apa saja sih? Penyebab lain dari kerusakan alam sampah ya. Iya. Misalnya tadi ada tanah longsor itu karena kalau kita lihat di Kalimantan ya, sekarang banyak eksploitasi pepohonan atau namanya hutan lindung yang akhirnya ditebang sembarangan oleh manusia sendiri, dan akhirnya habitat yang ada di hutan lindung itu hilang. Misalnya hutan tanpa penghuni pun dibabat oleh manusia, dijadikan lahan. Itu juga salah satu bencana bagi alam sendiri sebagai habitat yang harusnya adanya orang hutan di sana kan, akhirnya mereka harus mengungsi, pindah karena eksploitasi oleh manusia terlalu berlebihan gitu. Lalu banjir kan juga sampah, beberapa kali Jakarta langganan banjir ya. Betul. Ibu kota jadi langganan banjir. Nah itu kan karena juga kita sebagai manusia membuang sampah sembarangan di sungai, akhirnya jadi banjir. Juga ada cuaca panas ini juga karena efek rumah kaca kan, banyak bangunan menggunakan kaca, lalu sinar matahari terperangkap, lalu akhirnya menjadi matahari berlebih, jadi panas sampai hari ini karena efek gas buang juga salah satu itu yang merusak ekosistem alam menurut saya. Oh ya, tadi menarik ya. Tadi Mas Bro menjelaskan bahwa manusia gitu Iya, ya. manusia biangnya ya. Iya, biangnya ya, manusia. Iya, biangnya manusia. Dari penjelasan Mas Bro tadi saya sempat kepikiran dengan salah satu istilah antroposentris. Antroposentris ya. Mungkin Mas Bro bisa menjelaskan lagi nih, antroposentris kepada penonton tuh apa? Ini katanya lebih mendalam, lebih jauh. Nah, antroposentris ini menurut saya sendiri ini sebagai namanya juga antropos, bahwa manusia diberi kuasa ya atas alam ciptaan, bahwa manusia mempunyai kendali atas alam ciptaan, karena ya manusia diciptakan dengan akal bebas, lalu dengan kuasa. Nah, kuasa ini ya menurut saya agak riskan ya. Kuasa yang sesungguhnya itu di mindset manusia kan kita harus bisa menguasai alam ini dengan segala isinya, dengan semua yang ada di alam, diciptakan juga untuk dikuasai. Nah itu yang menurut saya, manusia adalah ciptaan yang mempunyai kuasa itu. Tapi kuasanya nanti kita bahas. Iya. Jadi ada sebuah kekeliruan ya Mas ya. Iya, kekeliruan. Salah tangkap nih. Mindset yang salah. Iya, mindsetnya manusia tuh berkuasa tuh ya udah, berarti aku bebas ngelakuin apa aja di alam. Yang penting kan aku untung. Bodo amat lah alam mau rusak atau apalah, terserah lah, nggak peduli kan, bisa seperti itu ya Mas Bro ya. Nah, tadi itu penonton yang tadi sempat kita singgung mengenai hutang ekologis tadi. Jadi manusia karena memiliki mindset yang berkuasa sehingga dia tuh serakah. Kita tuh serakah. Jadi kita mengeksploitasi alam secara berlebihan, tidak proporsional. Jadi kita tuh tidak bisa mengimbangi untuk mengambil dan juga merawat. Nah, kita tuh tidak bisa sehingga itu yang menimbulkan adanya hutang ekologis. Jadi manusia itu berhutang kepada alam. Gitu. Nah, ini Mas Bro, dari menambahkan dari pandangan gereja ya Mas. Dari dokumen yang bernama Laudato Si. Laudato Si ini sangat-sangat
baru-baru ini ya, karena ini dibuat oleh Paus Fransiskus ya dokumennya. Jadi seperti yang dikatakan Mas Bro tadi, bahwa kita tuh manusia itu diutus Bapa itu sebagai sarana untuk menjaga planet kita ini ya, planet kita ini ya, bumi ini, seluruh alam ciptaan Tuhan tuh kita tuh diutus Tuhan sebagai sarana untuk menjaga perdamaian, keindahan dan keutuhan. Nah, jadi sebagai manusia kita tuh tidak boleh terlalu intervensi atau mencampuri alam dengan berlebihan terhadap sumber-sumber daya alam dan kita tuh jangan terlalu mendahulukan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok kita hanya untuk mencari keuntungan. Kita sampai mengabaikan alam, kita sampai menyakiti alam. Nah, itu tidak boleh, apalagi kalau hanya faktor ekonomi. Nah, ini karena manusia itu mencari untung, yang penting aku untung, yang penting aku kaya gitu. Alam bodo amat lah gitu. Nah, menambahi lagi ya Mas Bro dari bacaan Roma bab 13 ayat 8 itu berkata bahwa janganlah kamu berhutang pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, kita itu tadi kan kita menyebut hutang ekologis. Manusia itu memiliki hutang kepada alam, disebut hutang ekologis. Nah, kita itu diajak Tuhan untuk tidak saling berhutang, tapi saling mengasihi kepada sesama dan juga kepada alam tentunya. Nah, kita menjaga alam tanpa merusak itu sebenarnya juga untuk keuntungan kita nggak sih Mas Bro? Karena kita tuh hidup tuh juga dari alam. Kalau misalnya kita merusak alam dan alam itu nanti ya seperti tadi ya ada kejadian banjir, tanah longsor, kan itu sebagai bumerang kepada diri kita manusia ya. Karena kita juga yang akan menderita untuk kedepannya. Nah, seperti itu. Oke, membahas tadi mengenai ekologis dan juga pelakuan-pelakuan kita selama ini yang tanpa disadari atau tidak disadari kita juga ikut andil sebenarnya dalam merusak lingkungan. Nah, ini saya teringat ada sebuah istilah yang namanya pertobatan ekologis. Nah, kira-kira ini pertobatan ekologis nih apa Mas Bro? Mohon dijelaskan nih kepada penonton sekalian nih. Kita ajak untuk bertobat. Menarik ya tentang pertobatan ekologis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pertobatan ekologis, kita kan harus mengenal dulu apa itu pertobatan. Nah, pertobatan itu kan penyesalan atas perilaku yang buruk terhadap, misalnya kalau biasanya di pengakuan dosa dengan orang lain, misalnya salah dengan orang lain, lalu melanggar perintah Allah, itu kan sebagai salah satu dosa. Nah, kenapa kita harus bertobat ekologis? Yaitu pertobatan adalah memperbaiki kan, memperbaiki relasi kalau kita dengan Allah, kita dengan sesama. Nah, pertobatan ekologis ini lebih kepada, namanya juga ekologis, berarti kan kepada alam sekitar kita kan. Nah, bagaimana kita bisa membangun kembali relasi yang kita rusak, misalnya relasi yang kita rusak itu seperti apa ya? Kita menebang pohon sembarangan, dengan sederhana kita menyampah sembarangan, lalu kita tidak peduli dengan pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Itu salah satu dosa kita terhadap alam yang ada di sekitar kita. Nah, dengan begitu cara untuk kembali, untuk biar kita berrelasi kembali dengan baik dengan alam ya dengan cara salah satu bertobat, yaitu ya dengan mengakui dalam kesadaran kita mengakui bahwa kita sebagai manusia ini merusak alam, itu sadar. Lalu yang kedua, kita mencoba untuk mengembalikan alam, tidak seperti semula, tidak bisa kan kita tapi kita mencoba mengusahakan untuk merawat alam. Itu salah satu cara untuk pertobatan ekologis. Nah, dengan begitu kita tidak hanya berdamai dengan alam ya, tapi juga berdamai dengan yang menciptakan, yaitu Allah sendiri. Tuh, oke. Jadi penonton sekalian, kita harus mulai saat ini nih, mulai mengusahakan sebuah pertobatan ekologis ya. Kita harus menyadari ya bahwa kita tuh juga bersalah dengan alam. Betul ini. Nah,
Jadi kita harus melangkah untuk memberi pertobatan ekologis kepada diri kita, lalu kita juga melakukan sebuah aksi sebagai silih tadi ya Mas Bro. silih. Nah, kira-kira contoh aksi-aksi yang Mas Bro mau terapkan nih untuk kedepannya ini seperti apa? Ya mungkin aku bagikan aksi yang pernah, kan dulu saya juga pernah mengakui pertobatan ini kepada Romo, bahwa saya telah merusak satu tanaman, lalu yang kedua tidak memberi makan hewan, akhirnya hewannya mati. Nah, akhirnya saya mengakui itu dengan Romo, dan akhirnya ada tindakan konkret apa sih ya. Nah, yang kedua tindakan konkret itu adalah ya masih ada ikan di kolam, sering membuat habitus baru seperti memberi pakan setiap hari, misalnya saya makan, ikan juga harus makan. Yang kedua, setelah saya bangun tidur biasanya saya menyiram pot di belakang rumah. Di situ menurut saya itu salah satu sederhana merawat dan berdamai dengan alam. Menurut saya seperti itu, konkretnya seperti itu. Wah, ini contoh yang bagus ya para penonton ya. Dari hal-hal sederhana saja kita tuh sudah bisa untuk menjaga alam. Betul sekali. Nah, untuk menutup podcast pada kali ini, aku mau minta dong Mas Bro untuk kata-kata hari ini mengenai ekologis. Boleh dong, dikit-dikit tipis-tipis lah. Oke, untuk kata-kata hari ini, karena kita orang muda kan, orang muda tadi kan di dalam kitab suci itu kita harus mengasihi. Nah, ini kata-katanya singkat aja. Kalau kita bisa mencintai orang yang kita sayang, waduh, apalagi kenapa kita tidak harus mencintai alam yang kita impikan? Begitu dari kata-kata. Jadi jadikanlah alam seperti pacar kita. Pacar kita yang selalu kita jaga, kita rawat ya. Oke, penonton sekalian, terima kasih sudah menonton podcast pada kali ini. Ya, yang penting kita tetap harus menjaga lingkungan karena lingkungan ini juga bagian dari kita sebenarnya. Tuhan sudah menciptakan lingkungan buat kita dan kita harus jaga dan lestarikan. Oleh sebab itu terakhir kita harus memberi salam ekologis. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Salam ekologi. Terima kasih.